Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati sahabat Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur beserta jajarannya, yang kami hormati sahabat-sahabat PW Fatayat NU Jawa Timur, dan tentunya yang sangat kami cintai dan kami banggakan semua sahabat-sahabat Fatayat dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah dalam kesempatan Ramadan yang penuh mubarakah ini. Kami diperkenankan untuk belajar bersama-sama jenengan semua mutalaah di bulan Ramadan ini sebuah kitab fikih dasar, yaitu kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab ini. Amin. Salawatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita semua tergolong orang-orang yang akan bahagia mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Sahabat-sahabat, sebelum kita mulai, marilah terlebih dahulu kita bacakan tawassul, kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada seluruh guru-guru kita, dan kepada musannif kitab yang akan kita pelajari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah khususan ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya wa sahabat wal qaraba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Summa khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhana Muhammad Khalid bin Abdul Latif. Summa khususan ila muallifi hadal kitab Syekh Salim bin Sumair Al-Khadrami wa ila jami'i muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama wa muassis Fatayat Nahdlatul Ulama wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa walidina wa walidihim wa liman istama'na hahuna bisababih syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai belajar kitab ini, termasuk salah satu adab dari seorang murid sebelum kita mempelajari kitab yang akan kita kaji, maka kita dianjurkan untuk terlebih dahulu mengetahui siapa pengarang dari kitab yang akan kita pelajari ini. Jadi kitab yang akan kita pelajari nanti namanya adalah Safinatun Najah. Insya Allah teman-teman yang sudah mengerti banyak tentang ilmu fikih sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Namun harapan kami mudah-mudahan untuk yang baru saja belajar ilmu fikih bisa memahami kitab yang akan kita kaji ini dengan mudah, karena kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang menerangkan tentang ilmu fikih dasar, ilmu fikih yang sangat simpel, yang mudah difaham oleh orang-orang yang baru belajar tentang ilmu fikih. Karena itu di berbagai pesantren
Mereka kebanyakan menggunakan fikih ini, kitab Safinatun Najah ini untuk diterapkan kepada santri-santri yang pemula, santri-santri yang baru belajar ilmu fikih atau santri-santri yang baru masuk ke dalam pesantren. Jadi mudah-mudahan kita semua yang memang baru belajar ilmu fikih nantinya harapan kami kita bisa memahami ilmu fikih yang dasar ini lewat kajian kali ini. Dan insya Allah dalam Ramadan ini saya tidak sendiri menyampaikan materi dalam kitab Safinatun Najah, tapi nantinya saya akan ditemani oleh sahabat kami yaitu Neng Fida yang juga akan menyampaikan isi dari kitab Safinatun Najah di lain kesempatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jadi kitab yang akan kita pelajari ini adalah Safinatun Najah. Apa sih arti dari Safinatun Najah? Mungkin sebelum kita mulai kita mengerti dahulu, kita fahami dulu apa arti dari nama kitab yang akan kita pelajari ini. Jadi arti Safinah artinya adalah perahu atau kapal. Kemudian An-Najah artinya adalah keselamatan atau kebahagiaan. Jadi arti dari Safinatun Najah adalah kapal atau perahu yang akan membawa kita kepada keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh beliau Al-Allamah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Jadi nama beliau adalah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau berasal dari kota Hadramut, Yaman. Dan fikih ini alias Safinatun Najah ini beraliran atau mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Sahabat-sahabat, untuk pemula mungkin jenengan baru atau bertanya-tanya apa sih itu madhab? Apa sih artinya madhab itu? Jadi sahabat-sahabat, madhab adalah jalan atau metode yang ditempuh oleh ulama untuk belajar tentang agama Islam. Jalan atau metode yang ditempuh untuk mempelajari agama, mempelajari hukum-hukum dalam agama Islam. Bisa difaham ya sahabat? Jadi madhab ialah metode atau cara yang dipakai untuk mempelajari hukum-hukum agama Islam. Sebenarnya madhab ini, sahabat-sahabat, ada banyak sekali. Tetapi karena para pengikutnya kurang berhati-hati di dalam menjaga madhab itu, sehingga yang kita jumpai sampai zaman ini, sampai detik ini hanya tersisa 4 madhab. Nah, madhab apa saja? Nah, yang pertama adalah madhab Hanafi atau madhab yang dipelopori oleh Imam Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, madhab Maliki, madhab Maliki. Yang nomor 3, yang ketiga adalah madhab Syafi'i. Yang nomor 4 adalah madhab Hambali. Begitu ya sahabat. Jadi madhab itu ada 4 yang tersisa sampai saat ini. 1 madhab Hanafi, 2 madhab Maliki, 3 madhab Syafi'i, 4 adalah madhab Hambali. Nah, terlebih dahulu mari kita mungkin
kita ketahui siapa nama-nama asli dari 4 madhab ini, 4 imam madhab ini. Imam Abu Hanifah yang pertama, nama beliau adalah Nu'man bin Sabit. Imam Nu'man bin Sabit. Beliau dilahirkan di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Jadi nama Imam Abu Hanifah adalah Imam Nu'man bin Sabit. Beliau dilahirkan di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah dan beliau wafat tahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua, Imam Malik. Nah, Imam Malik ini beliau namanya adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah dan beliau wafat tahun 179 Hijriah. Dilahirkan tahun 93 Hijriah, wafat tahun 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah beliau Imam Syafi'i. Nama asli beliau adalah Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'. Imam Muhammad bin Idris bin Syafi'. Beliau dilahirkan di kota Gaza atau Gaza di Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat tahun 204 Hijriah. Nama beliau adalah Imam Muhammad bin Idris bin Syafi', lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Hambali, nama asli beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dilahirkan di kota Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat tahun 248 Hijriah. Mudah-mudahan bisa difaham ya sahabat-sahabat. Dan istimewanya dari Madzhabul Arba'ah ini, ketiga dari beliau yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, selain Imam Abu Hanifah, beliau bertiga memiliki hubungan guru dan murid. Jadi beliau bertiga ini bersambung dalam nasab keilmuannya. Nah, yaitu Imam Maliki. Imam Maliki ini beliau adalah guru dari Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau adalah guru dari Imam Hambali. Tapi untuk Imam Abu Hanifah, beliau tidak ada hubungan guru dan murid. Jadi masing-masing dari ketiga imam madhab ini, ketiganya memiliki hubungan atau ketersambungan dalam nasab keilmuan. Begitu ya sahabat. Mari kita mulai pelajaran atau kitab Safinatun Najah kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani dat kang welas, Ar-Rahimi tur dat kang asih. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi keagungane Gusti Allah. Rabbil alamina dat kang mengerani alam kabeh. Wabihi lan kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun tulung sapa kita ala umurid dunya ing atase pira-pira perkarane dunya waddini lan perkarane agama wa shalla lan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi
ajmain halis kabehane. Wala haulah lan ora ono doyo iku maujud, wala quwata lan ora ono kekuatan iku maujud, illa billah angin kelawan pitulungi Gusti Allah, al ali dat kang luhur, al azimi tur dat kang agung. Nah, sebelum kita memasuki kepada fasal dalam kitab ini, musannef mendahului dalam mengarang kitab ini dengan memberikan sebuah muqaddimah atau pendahuluan. Beliau musannef memulai mengarang kitab ini dengan membaca bismillah. Tentunya beliau memulai mengarang kitab ini dengan membaca bismillah sesuai dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Kullu amrin dibalin la yuqra'u fihi la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang elok, setiap sesuatu yang indah, jika tidak kita dahului dengan bacaan bismillah, fahuwa aqta, maka sesuatu itu dianggap cacat. Dianggap cacat. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwa dalam segala hal agar kita tidak lupa untuk mengawali itu dengan bacaan bismillah. Kenapa sahabat-sahabat? Karena segala sesuatu yang elok, yang baik, yang indah, kata Rasulullah, jika itu tidak didahului dengan bismillah, maka sesuatu itu dianggap cacat. Kemudian bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sahabat, mungkin kita kaji dulu apa arti dari bismillah, dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau dibaca sekilas, mungkin Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini seakan-akan artinya sama, pengasih dan penyayang. Apakah ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Iya, jawabannya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sebenarnya berbeda. Kalau artinya ya sama, kasih dan sayangnya Allah. Tapi sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada perbedaan dalam maknanya. Lah, apa itu? Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat nanti. Tentunya karena Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah baik di dunia dan akhirat, hal ini meliputi orang-orang muslim dan orang-orang non-muslim. Contohnya seperti apa sahabat-sahabat? Contohnya seperti kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan rezeki oleh Allah, kita diberikan ketentraman hati oleh Allah. Itu semua tidak hanya dirasakan oleh kita sebagai muslim saja, namun itu juga Allah berikan kepada orang-orang non-muslim. Jadi Ar-Rahman adalah belas kasih Allah di dunia yang diperuntukkan untuk orang muslim juga orang non-muslim. Itu ya sahabat. Kemudian untuk Ar-Rahim, lah ini Ar-Rahim lebih khusus sahabat-sahabat. Untuk Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan di akhirat. Dan tentunya karena ini hanya diberikan di akhirat, maka pastinya itu hanya diperuntukkan atau spesial untuk orang-orang muslim. Contohnya apa? Contohnya adalah kenikmatan surga. Itu ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji, segala puja dan puji syukur lillah,
teruntuk Allah Rabbil Alamin, dat yang menguasai alam semesta ini. Jadi pujian yang mutlak itu hanya pantas kita haturkan, kita haturkan kehadirat Allah. Pujian yang kita sampaikan untuk manusia itu sesungguhnya adalah bukan pujian yang sebenar-benarnya. Tapi pujian yang mutlak itu memang hanya milik Allah semata. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya, dan kepada Allah lah kita hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan terhadap semua urusan-urusan duniawi kita meminta pertolongan kepada Allah. Contohnya apa sahabat? Contohnya kita meminta supaya diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kepada siapa kita meminta? Tentunya hanya kepada Allah. Misalnya kita dalam keadaan sakit, kita berobat. Apakah artinya kita minta pertolongan kepada dokter atau kita menggunakan perantara lain selain Allah? Kita meminta pertolongan kepada selain Allah artinya? Tidak sahabat. Jadi obat dan sebagainya itu hanyalah sebuah perantara saja. Namun sejatinya yang memberi kesehatan kepada kita semuanya adalah Allah. Kemudian waddin, juga kita meminta pertolongan kepada Allah tentang masalah-masalah agama. Sahabat, Rasulullah pernah menjelaskan bahwasannya gerak-gerik hati manusia ini jauh lebih kencang, lebih keras daripada perahu yang terombang-ambing di tengah lautan. Itu gerak-gerik hatinya kita, gerak-gerik hati manusia. Nah, jadi terkadang manusia itu sering berubah-ubah hatinya. Saat ini begini, ingin begini, nanti sebentar lagi sudah berubah lagi keinginannya. Hal itu yang memang benar karena memang gerak-gerak hati manusia itu jauh lebih kencang daripada perahu yang berada di tengah-tengah lautan yang sedang terombang-ambing. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Dat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami ala dinik, kepada agamamu ya Allah. Seperti itu sahabat. Jadi jangan lupa, kita terus membaca itu. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menjaga hati kita agar senantiasa berada dalam agamanya dan dalam ridhonya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, yang mana beliau adalah penutup dari para nabi dan utusan. Mengartikan, memaknai lafadz sholah. Jadi lafadz sholah di sini, arti asal dari lafadz sholah adalah ad-du'a atau at-tolab, adalah doa atau at-tolab. Doa artinya ya permintaan. Jadi sholat yang kita lakukan itu artinya adalah permintaan atau doa kepada Allah. Namun dalam Al-Quran disebutkan, ada suatu ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, Innallah bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka para ulama berpendapat untuk mengartikan lafadz sholah di sini harus dipilah sahabat-sahabat.
Jadi harus dipilah, disesuaikan dengan siapa yang mengatakan. Nah, lafadz sholat itu ya sahabat, kita pelajari dulu. Jadi lafadz sholat kalau itu kita kaitkan atau kita sandarkan kepada Allah, maka lafadz sholat di sini sejatinya kita artikan dengan rahmat. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika lafadz sholat itu disandarkan kepada Allah, maka tidak bisa kita artikan dengan doa. Namun alangkah baiknya kita artikan dengan Allah, zat yang memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Kemudian ketika lafadz sholat ini kita sandarkan kepada malaikat, maka lafadz sholat di sini kita artikan dengan istighfar. Jadi malaikat membacakan istighfar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika lafadz sholat ini disandarkan kepada manusia atau manusia yang mengucapkannya, manusia yang melakukan sholat misalnya, maka lafadz sholat ini kita kembalikan kepada makna asal, yaitu ad-du'a atau at-tolab. Ala Sayyidina Muhammadin, lafadz Muhammad. Nah, jadi nama Muhammad itu adalah nama yang memang sudah pakem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Muhammad itu tidak diberi atau tidak dikarang oleh kakek beliau atau paman beliau misalnya, tidak. Tapi nama Muhammad itu memang sudah pakem dari Allah. Khatamin Nabiin, yang mana Nabi Muhammad itu adalah penutup dari para nabi. Wa alihi, dan mudah-mudahan rahmatnya Allah juga teruntuk kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa sih keluarga Nabi Muhammad itu? Keluarga Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan adalah setiap orang yang muslim kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad. Jika melihat pendapat ini, maka kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim, kita masuk dalam golongan wa alihi. Tetapi dalam pendapat lain mengatakan kalau wa alihi adalah khusus untuk keluarga Nabi Muhammad, yaitu dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian wasahbihi juga teruntuk sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad ajma'in semuanya. Nah, siapa sih sahabat itu? Sahabatnya Nabi maksudnya. Nah, sahabatnya Nabi adalah kullu man laqiya ar-rasul wa huwa muslimun wa mata ala islamihi. Kullu man laqiya ar-rasul wa huwa muslimun wa mata ala islamihi. Jadi sahabat adalah semua orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, semua orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi tidak bertemu saja. Wahwa muslimun, dia Islam. Dia masuk Islam, dia percaya kepada Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad. Wa mata ala islamihi, serta dia juga mati dalam keadaan membawa agama Islam. Dari sini kita mengetahui bahwasannya jika ada orang dulu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, ya maka dia tidak bisa disebut kategori sahabat. Begitu ya. Jadi sahabat adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, dia beriman kepada Nabi Muhammad, serta dia mati dalam keadaan membawa ajaran agama Islam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan dalam menolak kejelekan dan menghasilkan kebaikan illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah, zat yang maha luhur dan zat yang maha agung.
Jadi manusia itu tidak bisa mengupayakan apa-apa sahabat-sahabat kecuali atas kehendak Allah. Nah, sekian muqaddimah kitab ini. Kemudian mari kita lanjutkan dengan isi dari kitab Safinatun Najah. Faslun ikilah fasal. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanul islami utawi piro-piro rukuni Islam iku khamsatun ono 5. Nomor 1 syahadatu alla ilaha illallah, ya iku nyakseni an sak temene kelakuan la ilaha, ora ono pangeran kang wajib den sembah iku maujud sapa illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Gusti Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jejegaken salat, wa itauz zakati lan nguwahi zakat, wa shaumu Ramadan lan poso ing wulan Ramadan, wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah rupane eman wong istatoah kang kuwasa kang mampu sapa eman ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Fasal menerangkan tentang arkanul Islam. Jadi arkan, rukun-rukunnya agama Islam. Apa rukun itu sahabat? Jadi rukun itu adalah pokok, adalah sesuatu yang pokok, atau bisa juga kita artikan sebagai cagak, hal yang sangat penting dan harus dan niscaya yang tidak boleh tidak ada. Jadi arkan atau rukun adalah suatu hal yang pokok yang harus ada ketika seorang itu menyatakan kalau dirinya adalah seorang muslim. Jadi arkanul Islam, rukun atau cagaknya agama Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana caranya? Ya tentunya dengan kita berucap asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Dan ini, syahadat ini merupakan kunci, merupakan hal yang seharusnya, yang niscaya jika seseorang menyatakan dirinya, ketika seorang berikrar menyatakan dirinya menjadi seorang muslim, maka tentunya dia harus melafadzkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa iqamus sholat, mendirikan sholat. Sholat ada berapa sih sahabat yang wajib? Sholat yang wajib itu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, asar, kemudian maghrib dan isya. Jangan sampai kita berikrar, kita mengaku kita jadi orang muslim, tapi kita nggak pernah melakukan sholat misalnya. Naudzubillah. Jadi KTP-nya muslim, KTP-nya agama Islam. Tetapi sholatnya, naudzubillah misalnya, hanya hari raya saja atau hanya taraweh saja misalnya. Insya Allah kalau sahabat-sahabat Fatayat tidak ada yang seperti ini. Dan mudah-mudahan barokahnya Ramadan untuk orang-orang yang kurang menjaga sholat, dengan barokah Ramadan kita menjadi lebih hati-hati dalam menjaga sholat yang diwajibkan kepada kita. Kemudian wa ita'uz zakat, mengeluarkan zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Jadi jika kita mengakui kita sebagai orang muslim, ya kita juga harus mengeluarkan ini zakat. Zakat ini tidak hanya zakat fitrah sahabat. Jika jenengan adalah seorang pengusaha misalnya, kemudian
usaha jenengan ini sudah mencapai pada nisabnya, nanti insya Allah di belakang akan dijelaskan apa itu nisab. Nah, jika usaha jenengan misalnya sudah mencapai pada nisab sehingga mewajibkan zakat, ya maka kita harus mengeluarkan zakat. Kemudian wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Puasa semua kan? Kemudian wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu dalam menjalankannya, dalam melakukannya. Sahabat, karena kelima perkara ini adalah merupakan caga, merupakan pokok dari agama Islam, maka kelima ini tidak boleh tidak ada. Alias kelima ini adalah sebuah keniscayaan dan harus ada. Kecuali yang nomor 5, yaitu haji ke Baitullah. Maka yang nomor 5 ini masih ada qayyid, masih ada batasan istitoah. Istitoah itu apa sih? Istitoah adalah mampu. Jadi jika seorang itu misalnya istitoah di sini istitoah baik dalam segi harta, segi biaya, ataupun istitoah dalam segi jasmani, dalam segi kesehatan. Jadi misalnya ada seseorang yang dia sudah memiliki ongkos, memiliki biaya untuk naik haji, tetapi badannya tidak mampu misalnya, maka dia belum terkena khitab istitoah. Sehingga kewajiban haji belum tidak mengapa dia tidak lakukan karena dia tidak istitoah. Jadi istitoah di sini tidak hanya dalam segi ongkos, tetapi istitoah dalam segi kesehatan badan. Begitu sahabat. Kemudian kita lanjutkan faslun arkanul iman. Faslun ikilah fasal arkanul imani. Utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ono 6. Arkanul imani utawi piro-piro rukune iman iku sittatun ono 6. Nomor 1 antuk minayan to beriman sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah, lan piro-piro malaikate Allah, wa kutubihi lan piro-piro kitabe Allah, wa rusulihi lan piro-piro utusane Allah, wal yaumil akhir lan dina akhir, wal qadari lan pasten khairihi yo bagus-baguse pasten, wa syarrihi lan olo-oloe pasten, minallahi saking Gusti Allah Ta'ala, moho luhur sapa Allah. Arkanul iman, rukun atau cagaknya iman itu ada 6. Yang pertama adalah antuk minabillah, kita beriman kepada Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Jadi caranya kita beriman kepada Allah seperti tadi, kita harus bersaksi, kita harus berikrar bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita beriman itu caranya adalah kita berikrar, kita talafud bil lisan, kita menyatakan dengan lisan kita bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah. Namun apakah cukup hanya talafud bil lisan, hanya kita ikrarkan dengan lisan kita, sahabat? Jadi ketika kita menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah dengan lisan kita, maka saat itu juga kita harus tasdikun bil qalbi. Artinya adalah kita harus meyakini dengan segenap hati kita bahwasannya apa yang kita ucapkan tiada Tuhan selain Allah, kita benarkan dengan hati kita. Jadi tidak hanya talafud bil lisan, tidak hanya kita ikrarkan dengan lisan, tetapi ketika kita menyatakan, ketika kita berikrar bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, saat itu juga kita harus tasdikun bil qalbi, harus meyakini dengan segenap hati kita bahwasannya kita percaya tidak ada Tuhan selain Allah.
Dan tidak cukup di situ saja sahabat. Ketika kita sudah berikrar dengan lisan kita tiada Tuhan selain Allah, kita benarkan dengan hati kita, maka keduanya ini harus kita buktikan dengan amaliyah kita. Ketika kita sudah berikrar kita menjadi seorang muslim, ya maka amaliyah kita juga harus mendukung. Amaliyah kita juga harus kita buktikan bahwasannya kita adalah seorang muslim. Jadi orang Islam itu wajib menutup aurat, orang Islam itu wajib melakukan sholat, orang Islam itu wajib berpuasa di bulan Ramadan, orang Islam itu wajib mengeluarkan zakat dan haji jika mampu. Maka itu juga harus kita buktikan dengan segenap amaliyah kita. Orang Islam itu wajib menutup aurat. Orang Islam itu tidak boleh gosip, tidak boleh gibah misalnya ya. Jadi ketika kita sudah ikrar bil lisan, kita tasdikun bil qalbi, kita benarkan dengan segenap hati kita, dan itu semua juga harus kita buktikan dengan amaliyah kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Begitu ya sahabat. Dalam kesempatan lain, yaitu dalam kitab Al-Faslu fil Milal, Imam Ibnu Hazm berkata bahwasannya yang harus berkesinambungan itu hanya ikrar bil lisan dan tasdikun bil qalbi. Untuk amaliyah, beliau berpendapat bahwasannya amaliyah itu tidak masuk dalam unsur definisi iman. Kenapa? Karena kata beliau, amaliyah itu adalah konsekuensi dari iman itu sendiri. Jadi ketika seorang menyatakan iman, ya dia harus punya konsekuensi. Ketika seorang menyatakan dia adalah muslim, dia harus berkonsekuensi. Dia harus meyakini kalau muslim ya harus sholat, muslim ya harus mengeluarkan zakat, muslim ya harus menutup aurat, seperti itu. Dan itu tidak perlu dimasukkan dalam unsur dari definisi iman. Itu menurut Imam Ibnu Hazm. Tapi berbeda lagi menurut pendapat Imam Al-Jurjani. Nah, menurut Imam Al-Jurjani, beliau berpendapat bahwasannya ketiga ini, yaitu ikrar bil lisan, kemudian tasdikun bil qalbih, membenarkan dengan hati, serta amaliyah bil zahirin wa batinin, itu harus berjalan seia, sekata, dan tidak boleh ada yang cacat salah satunya. Jadi menurut beliau Imam Al-Jurjani, amaliyah juga masuk dalam kategori unsur dari definisi iman. Sehingga jika ada seseorang yang dia menyatakan kalau dia muslim, tapi amaliyahnya itu tidak sama dengan amaliyahnya atau tidak sesuai dengan amaliyah seorang muslim, maka dia dianggap fasik. Itu menurut Imam Al-Jurjani. Jadi kata beliau, jika ada orang yang berikrar dengan hati, dengan lisannya, tetapi amaliyahnya ternyata tidak sesuai dengan amaliyah seorang muslim, maka beliau berpendapat itu adalah orang yang fasik. Dan jika ada seorang yang berikrar dengan lisannya, beramaliyah menurut pandangan kasat mata seorang, misalnya saat sholat dia sholat, mengeluarkan zakat dia ngeluarin zakat, tetapi hatinya tidak meyakini dengan apa yang dia ikrarkan, siapa itu? Contohnya adalah orang-orang munafik. Mereka di depan Rasulullah dia menyatakan keislamannya. Amaliyahnya juga di depan orang dia seperti orang Islam. Tetapi hatinya itu tidak meyakini dengan apa yang dia ucapkan. Maka menurut Imam Al-Jurjani, dia dianggap sebagai orang munafik. Dan dalam kesempatan lain Imam Al-Jurjani itu menyebutkan bahwasannya marotibul iman atau tingkatan dari iman itu ada 5. Yang pertama ada tingkatan iman yang disebut dengan iman matlub, iman yang merupakan sebuah keniscayaan, yaitu imannya para malaikat. Yang nomor 2, di tingkatan iman yang pertama adalah iman matlub atau iman yang merupakan sebuah keniscayaan, yaitu imannya para malaikat.
ikat. Yang kedua adalah iman maksum. Iman maksum, iman yang terjaga. Imannya siapa? Yaitu imannya para nabi, para utusan. Kemudian yang ketiga adalah iman makbul. Itu adalah imannya orang-orang muslim. Kemudian yang keempat adalah iman mauquf namanya. Iman mauquf ini adalah imannya orang-orang ahli bid'ah. Yang ketiga adalah iman mardud, iman yang ditolak. Siapa itu? Yaitu imannya orang-orang munafik. Naudzubillah. Kita lanjutkan sahabat. Faslun wa makna la ilaha illallah. Faslun ikilah fasal wa makna la ilaha illallah. Utawi artine la ilaha illallah. La ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah iku maujud sapa illallahu angin Gusti Allah. Ai la ma'budah tegese ora ono pangeran kang den sembah kelawan hak bihakin kelawan hak fil wujudi ing dalam wujude sapa illallahu angin Gusti Allah. Nah, adapun arti dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu istilahnya adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah ini juga adalah dakwah pertama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad. Apa itu arti la ilaha illallah? Arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah dalam kenyataannya, dalam senyata-nyatanya selain Allah. Dari sini mungkin kita paham bahwasannya jika ada sesembahan, jika ada Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, maka itu adalah tidak hak alias tidaknya nyata. Jadi jika seseorang menyembah kepada selain Allah, maka tentunya dia sudah dapat dipastikan kalau dia adalah orang yang kufur. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, kita harus memperbanyak membaca la ilaha illallah ini. Karena ada banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah terkait kalimat tauhid ini, terkait anjuran agar kita memperbanyak membaca la ilaha illallah dalam setiap hari. Terutama nih sekarang ibu-ibu, sahabat-sahabat, kita saat bulan Ramadan biasanya banyak kegiatan yang memakan waktu di dapur, memasak, menyiapkan hidangan untuk keluarga. Maka apakah boleh kita membaca kalimat tauhid ini di dapur, sahabat? Boleh, sangat boleh, sahabat. Jadi boleh sambil goreng-goreng, sambil kita buat kolak, sambil kita ngulek-ngulek misalnya kita membaca dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Asalkan tidak kita baca kalimat ini di tempat-tempat yang jorok, sahabat. Kalau di dapur boleh, sangat boleh, sahabat. Atau sedang lempit-lempit baju, sedang nyetrika misalnya kita sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh, sahabat, sangat boleh. Bahkan Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi sabda Rasulullah, barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dipastikan dia akan masuk surga. Enak apa enggak? Enak dong ya. Jadi mari kita biasakan membaca, kita perbanyak bacaan la ilaha illallah sehingga kalimat tauhid ini terpatri dalam hati kita dan kita terbiasa membaca itu dimanapun kita berada, tentunya bukan di tempat-tempat yang jorok. Dan pernah Nabi Muhammad meriwayatkan, menceritakan tentang cerita Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah hadisnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, qala Musa, ya Rabbi,
alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah, kata Allah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah meriwayatkan bahwasannya dalam munajatnya Nabi Musa, Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an ad'uka wa ad'uka bih. Ya Allah, berikanlah saya sebuah bacaan yang bisa saya baca terus, yang bisa saya gunakan untuk berdoa kepada Engkau ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, Allah Ta'ala berfirman, Kul ya Musa, wahai Nabi Musa, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Tapi tidak berhenti di situ, wahai sahabat. Tidak berhenti di situ, sahabat. Jadi Nabi Musa masih menawar kepada Allah. Beliau ingin sesuatu yang beda. Qala, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi kullu ibadik yaqulu hada. Ya Allah, semua hambamu biasa melafatkan la ilaha illallah. Kemudian Allah menjawab lagi untuk yang kedua kalinya. Allah berfirman, Qala Kul la ilaha illallah. Wahai Musa, cukuplah engkau perbanyak membaca la ilaha illallah. Tapi Nabi Musa masih menawar lagi, sahabat. Beliau ingin sesuatu yang spesial untuk beliau. Beliau berkata, Qala innama uridu syai'an tahussuni bih. Ya Allah, saya ingin sesuatu yang spesial. Saya ingin sesuatu bacaan yang spesial untuk saya, ya Allah. Bukan bacaan yang biasa dibaca oleh hamba-hambamu. Kemudian apa jawab Allah? Allah berfirman, Qala ya Musa, Lau anna ahlas samawati sab'ih wal ardhina sab'ih fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihim la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa, ketahuilah, andai kata seluruh penduduk langit yang 7 ini, yang 7 lapis langit ini, serta penduduk bumi yang 7 lapis ini berkumpul dalam sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihim la ilaha illallah. Niscaya lafaz la ilaha illallah jauh lebih berat daripada 7 langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuninya ini berkumpul dalam satu timbangan, ini jauh lebih berat la ilaha illallah. Kenapa? Karena sangat istimewanya, sangat besar pahala orang yang membaca la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis juga sahabat Abu Hurairah menceritakan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Abu Hurairah berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, kata beliau, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang akan beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Jadi suatu hari ketika bersama dengan Rasulullah, sahabat Abu Hurairah menanyakan itu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beruntung akan mendapatkan syafaatmu kelak di hari kiamat? Apa jawab Rasul? Jawab Rasul, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani ahadun aula minkah lamma ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Wahai Abu Hurairah, saya memang menyangka bahwasannya tidak akan ada seorang yang bertanya sebelummu tentang hadis ini, karena aku tahu begitu besar perhatianmu terhadap hadis-hadis yang aku sampaikan, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah min kibali nafsi. Jadi kata Rasulullah, orang yang bahagia, yang akan bahagia mendapatkan syafaat beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat adalah orang yang membaca la ilaha illallah min kibali nafsi, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi berucap la ilaha illallah dengan lesannya, dia juga meyakini dengan hatinya akan arti dari
La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh mubarakah ini diberikan istiqomah untuk melakukan semua amal-amal soleh, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini membawa banyak barokah, membawa manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita lanjutkan esok hari. Kami cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.